Yang pertama, analisis kualitas laba antara laba rugi dibandingkan dengan arus kas operasi. Berdasarkan laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk tahun 2025, perusahaan mencatat laba tahun berjalan sebesar 1.1.946 juta rupiah, sedangkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 1.538 juta 1.538.803 juta. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa arus kas operasi perusahaan lebih besar dibandingkan laba yang dilaporkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa laba perusahaan memiliki kualitas yang baik karena laba tersebut tidak hanya berupa angka akuntansi tetapi juga didukung oleh penerimaan kas yang nyata dari kegiatan operasional perusahaan. Dalam analisis kualitas laba, kita perlu melihat apakah laba perusahaan berasal dari aktivitas utama perusahaan atau berasal dari keuntungan yang sifatnya tidak berulang, seperti kenaikan nilai wajar aset atau pemulihan cadangan kerugian piutang. Berdasarkan penelusuran catatan atas laporan keuangan laba PT DCI Indonesia Tbk, tidak berasal dari pemulihan cadangan kerugian piutang atau expected credit loss. Perusahaan juga tidak mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai wajar. Selain itu, pendapatan keuangan sebesar 6.919 juta memiliki jumlah yang sama dengan penerimaan bunga pada laporan arus kas, sehingga menunjukkan bahwa pendapatan tersebut benar-benar diterima dalam bentuk kas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laba PT DCI Indonesia Tbk tergolong baik karena laba yang diperoleh lebih banyak berasal dari aktivitas operasional yang menghasilkan kas, bukan berasal dari transaksi akuntansi yang belum terrealisasi. Yang kedua, selanjutnya adalah analisis resiko valuta asing berdasarkan PSAK 10 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. PT DCI Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang memiliki transaksi dalam mata uang asing. Oleh karena itu, perusahaan memiliki resiko perubahan nilai tukar, terutama terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Berdasarkan laporan keuangan, aset valuta asing perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, serta aset moneter lainnya dalam mata uang asing. Sedangkan liabilitas valuta asing berasal dari utang usaha dan kewajiban moneter dalam mata uang asing. Dari hasil analisis, jumlah hasil moneter valuta asing perusahaan sebesar 72.668 juta, sedangkan liabilitas valuta asing hanya sebesar 3.843 juta. Artinya perusahaan memiliki posisi aset moneter neto valuta asing sebesar 68.825 juta. Selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa valuta asing perusahaan cukup aman karena perusahaan memiliki aset dalam mata uang asing yang lebih besar dibandingkan kewajibannya. Apabila terjadi pengelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS, maka nilai aset valuta asing perusahaan ketika dikonversi ke rupiah akan meningkat. Dengan demikian, perusahaan berpotensi mendapatkan keuntungan dari perubahan kurs. Selain itu, perusahaan mencatat laba selisih kurs sebesar 1.753 juta pada tahun 2025. Namun, laporan keuangan tidak menjelaskan secara rinci apakah keuntungan tersebut berasal dari transaksi yang sudah terjadi atau hanya akibat penyelesaian nilai aset dan liabilitas pada akhir periode. Jadi berdasarkan PSAK nomor 10, resiko valuta asing PT DCI Indonesia Tbk dapat dikatakan relatif rendah karena perusahaan memiliki posisi aset valuta asing yang lebih besar dibandingkan kewajibannya. Bagian ketiga adalah analisis mengenai hierarki nilai wajar berdasarkan PSAK 68 dan instrumen keuangan berdasarkan PSAK nomor 71. Dalam PSAK 68, pengukuran nilai wajar dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1 menggunakan harga pasar yang tersedia secara langsung. Level 2 menggunakan input pasar yang masih dapat diamati, sedangkan level 3 menggunakan asumsi atau input yang tidak dapat diamati secara langsung. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk tahun 2025, perusahaan tidak memiliki aset yang termasuk dalam kategori level 3. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada aset level 2, yaitu tanah. Nilai wajar tanah yang dimiliki perusahaan sebesar 1.079 juta rupiah, atau sekitar 16,23% dari total aset perusahaan. Pengukuran nilai tanah tersebut menggunakan pendekatan pasar atau market approach, yaitu dengan membandingkan harga tanah sejenis serta melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi.
lokasi, ukuran, dan kondisi aset. Karena menggunakan data pasar yang dapat diamati, maka nilai aset tersebut memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dibandingkan aset level 3, yang sangat tergantung pada asumsi manajemen. Kesimpulannya, penggunaan nilai wajar pada PT DCI Indonesia Tbk masih memiliki tingkat objektivitas yang baik karena menggunakan input yang dapat diverifikasi dari pasar. Selanjutnya bagian 4 adalah analisis struktur kepemilikan perusahaan. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan, PT DCI Indonesia Tbk memiliki satu entitas anak, yaitu PT Sarana Megatama atau SMT. PT DCI Indonesia Tbk memiliki kepemilikan langsung sebesar 50,005% terhadap PT Sarana Megatama. Dengan kepemilikan tersebut, perusahaan memiliki hak suara yang cukup untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional entitas anak. Karena memiliki pengendalian tersebut, maka laporan keuangan PT Sarana Megatama digabungkan atau dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk. Selanjutnya, dalam analisis ini juga melihat kemungkinan adanya pengendalian tanpa kepemilikan mayoritas. Maksudnya adalah suatu perusahaan tetap dapat mengendalikan entitas lain walaupun kepemilikannya kurang dari 50%. Apabila perusahaan memiliki kemampuan untuk mengatur aktivitas utama entitas tersebut. Namun, pada PT DCI Indonesia Tbk, kondisi tersebut tidak terjadi karena kepemilikan perusahaan terhadap SMT sudah mencapai lebih dari 50%. Jadi, alasan konsolidasi laporan keuangan dilakukan karena PT DCI Indonesia Tbk memiliki hak pengendalian secara langsung sesuai dengan konsep PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian. Penjelasan nomor 5, analisis transaksi pihak berelasi. Bagian kalimat adalah analisis transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi pihak berelasi merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan khusus seperti perusahaan afiliasi manajemen atau pemegang saham tertentu. Berdasarkan catatan di atas, laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk memiliki transaksi dengan beberapa pihak berelasi seperti PT Data Center Indonesia Sukses Makmur, PT Data Center Indonesia Sukses Perkasa, dan PT Sarana Pastindo. Sebagian besar transaksi tersebut berkaitan dengan jasa pusat data seperti layanan dan penyewaan fasilitas data center. Dari sisi pendapatan, transaksi dengan pihak berelasi hanya sebesar 56 triliun 846 juta, sedangkan total pendapatan perusahaan mencapai 2 triliun 540 miliar 28 juta. Lanjutkan dari teman saya, yang artinya kontribusi pendapatan dari pihak berelasi hanya sekitar 2,23%, sehingga tidak dapat dikatakan mendominasi pendapatan perusahaan. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan, tidak ditemukan adanya pinjaman kepada pihak berelasi dengan bunga di bawah pasar yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Namun, terdapat peningkatan beban sewa gedung pusat data kepada pihak berelasi yang cukup besar. Oleh karena itu, transaksi tersebut perlu tetap diperhatikan agar harga yang digunakan sesuai dengan prinsip kewajaran atau arm's length principle. Kesimpulannya, transaksi pihak berelasi PT DCI Indonesia Tbk relatif terkendali, tetap beberapa transaksi beban dengan pihak berelasi perlu mendapat perhatian. Terima kasih. Analisis terakhir yang keenam adalah mengenai off balance sheet atau kewajiban yang tidak langsung terlihat dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk, perusahaan tidak memiliki kewajiban off balance sheet yang bersifat material. Perusahaan memang memiliki beberapa perjanjian operasional seperti Master Service Agreement dan Data Center Facility Operational and Support Agreement. Namun, perjanjian tersebut merupakan bagian dari kegiatan operasional normal perusahaan dalam menjalankan bisnis data center. Selain itu, tidak ditemukan adanya corporate, guaranteed,
atau jaminan perusahaan terhadap utang pihak lain, bank garansi maupun kewajiban kontingensi besar lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki risiko tersembunyi yang dapat memberikan beban tambahan di masa depan. Dengan kondisi tersebut, laporan keuangan PT DCI Indonesia Tbk dapat dinilai cukup transparan karena sebagai besar kewajiban perusahaan sudah disajikan secara jelas dalam laporan keuangan. Nah, kesimpulan dari materi tersebut, secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa PT DCI Indonesia Tbk memiliki kondisi keuangan yang cukup baik. Perusahaan memiliki kualitas laba yang kuat karena didukung oleh arus kas operasi, risiko valuta asing yang rendah, pengukuran nilai wajar yang cukup andal, struktur kepemilikan yang jelas, transaksi pihak berelasi yang masih terkendali, serta tidak terdapat risiko besar dari kewajiban di luar neraca.